Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. dengan Pina Workshop bareng Bang Is juga dengan Mutis. Alhamdulillah kita sehat-sehat ya. Alhamdulillah untuk teman-teman sampai sehat semua ya. 2024 akhir nih. Iya. Dan kabar gembira nih untuk pecinta bilah Nusantara. Pina Workshop akan mengembangkan sayap nih ya. Iya. Jadi Pina Workshop tidak hanya sekedar untuk pisau-pisau biasa, pisau-pisau untuk dapur, pisau sembelih. Ya. Kita merambah ke industri, Ekspansinya yaitu ya, Pak. ekspansinya 2025 sudah mulai ada customer dari pabrikan bikin pisau-pisau rajang untuk plastik, kertas dan lain. Nah, kita akan diskusi nih, Bang Utis. Biasanya mereka pakai baja apa nih? Ya, ini kalau di industri Pak disebutnya crusher. Crusher ya. Bahasa Indonesia katanya pisau pencacah. Pencacah. Ya. Okay. Ini kalau di industri kertas itu ada juga yang pakai yang tahan abrasif. Okay. Tapi kebenaran yang dari pelanggan ini menggunakan untuk plastik ya. Plastik. Nah, plastik itu biasanya kita gunakan sekelas D2 atau asap 88. Oke. Karena apa? Selain plastik, kadang-kadang problem mereka itu ada barang-barang misterius masuk. Artinya misterius itu batu bisa masuk, bau bisa masuk. Nah, itu yang menjadikan problem di tools ini sendiri. Ya bisa akhirnya menjawab efeknya pecah. Nah, itu saya harapkan kalau yang pengguna ya harus seleksi lagi benar-benar bahannya supaya agar ini awet sesuai fungsinya. Jadi kebanyakan kalau sesuai fungsi dia akan haus, gitu Pak. Biasanya kalau untuk industri-industri yang atau rumahan, itu mereka biasa pakai per ya biasa. Tapi memang problemnya ya cepat tumpul itu Pak ya. Iya, karena emang dia bukan kategori tool steel ya Pak. Sedangkan itu dipakai yang tool steel yang benar-benar sama bahan-bahan itu tahan terhadap gesekan atau orang bilang abrasif. Nah, problemnya ya dia emang akan cepat habis dibanding dengan yang tool steel. Jadi ranahnya ini harus menggunakan tool steel, teman-teman. Kekerasan antara 58 sampai dengan 60. Dan kita pastikan untuk Pina Workshop keaslian bajanya terjaga, treatmentnya terjaga. Jadi kita bikin produksi untuk pisau-pisau crusher atau pisau-pisau untuk industri, untuk pencacah bisa plastik, untuk industri pencacah makanan yang stainless kita melayani. Tentu saja dengan performa pisaunya akan lebih tahan, disesuaikan dengan bajanya Pak ya. Betul. Jadi sertifikat kita pasti ada. Jadi kadang-kala memang persaingan untuk di industri pisau-pisau industri juga semakin ketat Pak. Mereka menggunakan baja-baja yang ekonomis, mungkin dari substitusi dari negeri-negeri Cina biasanya Pak ya. Tapi nggak masalah. Tapi kalau yang penting bersertifikat, bisa dipertanggungjawabkan, itu nggak masalah. Pina Workshop akan menawarkan pisau-pisau untuk pabriknya atau crusher, yaitu dengan mulai dari sertifikat materialnya sampai proses treatmentnya kita ada sertifikasi. Di sini kan akan ketahuan material apa yang dibikin. Ya kan, jadi proses treatment harus sesuai dengan grade yang kita gunakan. Jadi nggak bisa grade A kita proses treatment dengan untuk grade B, karena osilisasinya berbeda. Seperti ini contohnya kan temperatur osilisasinya berbeda. Kemudian diketahuan juga nih untuk temperingnya berapa yang digunakan sampai akhir didapatkan kekerasan nih masih dengan sampai 641 ya. Di sini ketahuan temperatur dan waktu yang digunakan ya Pak. Dan tentu saja untuk tes HRC-nya juga akan ada ya. Tes HRC-nya ini contoh tes kekerasan yang dilakukan oleh industrial untuk heat treatment-nya. Jadi untuk kita produksi satu macam, 1000 macam itu hasilnya sama, materialnya sama. Jadi jangan sampai pisau yang pertama bagus, ketiga jelek, keempat bagus. Itu tidak terjadi ya. Kestabilan ya Pak. Kestabilan karena treatmentnya kita sama, bajanya juga sama. Itu kita yang tawarkan untuk 2025 kita merambah ke industri pisau-pisau untuk industri kita bikin ya Pak ya. Biasanya untuk industri pisau-pisau yang dibikin apa aja sih Pak? Untuk pabrik kayak tadi nih pabrik plastik, pabrik kertas, pabrik makanan, misalnya ternak. Ternak ya. Ternak itu misalnya untuk makanan ayam ya. Itu kan di crusher Pak. Di crusher jagungnya. Ada yang untuk makanan ikan berarti kan tulang-tulang ikan, tulang apa, kemudian tambur
paduanannya, ada yang jagung, yang saya bilang tadi. Paduan-paduan itu dihancurin Pak, dikeras. Biasanya pakainya mereka apa Pak? Sekelasnya? Ya, kalau untuk yang bukan food grade, dia di kelas-kelas tadi D2 atau Sleipner ya? Ya, Sleipner atau tadi itu K110. Nah, kalau emang problemnya dia terlalu tinggi terhadap abrasif, maka kita pilihin yang X42 atau K110 yang tahan abrasif. Tapi kalau problemnya chipping, ya kan, yang keras-keras bahan baku yang diiniin, itu berarti kita larinya ke kelasnya Sleipner. Seperti itu. Nah, tapi kalau kayak makanan pemotong daging misalnya pemotong daging kita menggunakan yang fruit grade atau stainless. Jadi misalnya kita pemotong daging untuk hamburger ya Pak. Hamburger buat jadi kan berarti daging apa gitu slice atau penghancur daging halus itu harus fruit grade gitu Pak. Ini biasa pakai baja apa Pak itu? Ya itu saya stainless. Stainless ya, ada Elmac juga bisa kemungkinan ya. Mulai dari Stavak kelasnya, kalau naik grade-nya lagi Elmac sampai dengan Fanak gitu ya. Tergantung tadi teman-teman budget yang digunakan sama lifestyle yang dibutuhkan Pak. Jadi silakan untuk teman-teman industrial yang mungkin masih pengen mencoba ya daripada pisau mungkin beli yang baru atau beli yang pabrikan tidak terjangkau atau mungkin juga daya tajamnya kurang. Pinawoso ngasih solusi, kita bikin pisau yang performanya lebih bagus ya dari pisau-pisau yang bentuk jadi gitu. Jadi kita bikin sesuai standar engineering Pak. Sesuai dengan atau as per gambar yang diberikan sama engineering user gitu. Ya juga kita pisaunya juga kita bisa asah nih Pak ya. Kita menerima repair untuk pengasahan gitu. Demikian untuk bisnis 2025 Pina Workshop. Jangan lupa WhatsApp di Bang Is 0819 0819 8759 juga dengan Bang Utis 0812 99 04054. Ya. Demikian teman-teman. Selamat tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.